China kejar AS dalam satu generasi. Di China, perburuan kesuksesan dimulai hanya beberapa menit setelah lahir. Dari mulai mengejar sekolah favorit seperti Beijing University atau Tsinghua University, sampai ke pekerjaan paling bergengsi di perusahaan teknologi raksasa seperti BAT atau ByteDance. Jika kita melihat berita beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa banyak komentar negatif politikus AS terhadap China semakin meningkat setiap tahun. Misalnya, mereka bilang kapal induk buatan China berkualitas buruk, tidak bisa beroperasi di lautan lepas. Atau kadang mereka bilang mesin litografi buatan China tidak berguna, teknologinya tertinggal hingga 30 tahun, bla 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 bla. Sebenarnya, bagi netizen yang sangat jeli atau memahami bagaimana manusia berpikir, merasa atau berinteraksi mengapa manusia bertindak sebagaimana mereka lakukan, dan apa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Dari komentar-komentar ini bisa disimpulkan psikologi AS yang sedang mengalami kekurangan rasa aman. Berhubung perkembangan dan kemajuan sangat pesat China dalam beberapa dekade terakhir sudah jauh melampaui ekspektasi AS. Di masa lalu, ketika orang-orang menyebut negara superpower number one di dunia, AS adalah pilihan yang tak terbantahkan. Akan tetapi, jika sekarang ditanya siapa negara adidaya di dunia, dalam banyak bidang, kecepatan perkembangan dan prestasi China membuat AS hanya bisa terpana. Namun, Paman Sam yang telah berkuasa selama bertahun-tahun sulit melepaskan kearoganannya. Sehingga seringkali muncul komentar-komentar sinis untuk merendahkan China, hanya demi mempertahankan reputasinya dan eksistensinya. Ini sudah menjadi rutinitas juru bicara orang Amerika. Lantas, di bidang apa saja China membuat AS merasa tidak aman? Bisakah China benar-benar menyalip AS? Atau mengapa AS memiliki krisis terhadap China? Pertama, di bidang ekonomi. Seiring perkembangan pesat dan pencapaian ekonomi China sebagai negara perekonomian kedua terbesar dunia, AS mulai merasakan tekanan. Semakin besar peran China di panggung internasional, semakin terancam pula posisi AS. Jadi, secara terang-terangan atau diam-diam, AS selalu berupaya segala cara menekan dan membentuk persaingan ekonomi dengan China, demi menjaga statusnya sebagai negara ekonomi terbesar di dunia. Kedua, di bidang teknologi, terutama dalam bidang yang tengah memanas seperti kecerdasan buatan AI. Walaupun AS memang pionir, tetapi dengan terobosan besar-besaran China di bidang aplikasi AI, teknologi kuantum, dan 5G, AS semakin merasa posisinya terancam. Dan ini membuat mereka was-was dan hampir gila. Sebagai contoh, ketika Donald Trump menjabat Presiden AS beberapa tahun lalu, muncul banyak kasus pembatasan teknologi semikonduktor chip dan mesin litografi. Namun sayangnya, sanksi perdagangan mereka tak mampu menghentikan langkah maju China. Bahkan sebaliknya, di banyak cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, China telah melampaui AS. Terakhir, di bidang politik yang paling sensitif, taktik-taktik busuk yang digunakan AS terhadap China sudah jelas terlihat oleh mata netizen dunia. AS ingin kembali menguasai pengaruh mutlak di kawasan Asia Pasifik. Namun ketika menghadapi kekuatan dari China, mereka harus menata strategi baru dan semakin tak berdaya hingga harus mundur sampai rantai pulau kedua di Guam atau rantai pulau ketiga di Hawaii, Australia, atau New Zealand saat ini. China terus berkembang pesat. Dan AS tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani berperang langsung dengan China, meski harus melakukan sesuatu untuk menjaga wibawanya. Perasaan kekurangan rasa aman yang ditunjukkan AS terhadap China kini sudah menjadi dilema dan rahasia umum. Lalu, banyak netizen bertanya, bagaimana China bisa mengejar Barat dalam waktu hanya satu generasi? Jika ingin menilai kecepatan perkembangan China,
Kita harus melihat dari berbagai sudut, bukan hanya satu aspek saja. Ini akan membantu kita memahami mengapa AS menjadi begitu sensitif. Saat ini, China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, baik dari segi produk domestik bruto maupun GDP per kapita. Semuanya menunjukkan peningkatan pesat setiap tahun. Di pasar perdagangan global hingga tahun 2022, China berdagang dengan 214 negara dan wilayah untuk ekspor dan impor. Dengan volume ekspor yang sangat besar setiap tahun, termasuk bahan baku seperti rare earth dan timah yang hampir menjadi ciri khas China. Posisi China di panggung internasional menjadi sangat penting. Ini adalah salah satu hasil nyata dari perkembangan ekonomi China dalam beberapa dekade terakhir. Di bidang teknologi dan budaya, China juga telah melesat ke barisan terdepan. Dalam industri kendaraan listrik EV, China adalah pemimpin global tak terbantahkan. Itulah mengapa AS dan Uni Eropa hari ini sangat ketakutan sambil menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap EV China. Anda mungkin mengatakan AS punya Tesla milik Elon Musk. Namun jangan lupa bahwa pemasok baterai terbesar Tesla adalah perusahaan China, BYD. Selain itu, Apple yang dulu mendominasi pasar smartphone dunia, kini mulai tertinggal dalam pembaruan teknologi. Bahkan banyak teknologinya mulai mencontek merek-merek ponsel China. Anda mungkin berpikir mengapa Apple tidak meluncurkan ponsel layar berlipat 3 seperti yang dirilis Huawei. Sayangnya, teknologi ini belum mampu dikuasai AS hingga sekarang. Kecepatan perkembangan China didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan Beijing yang selalu mendukung pengusaha lokal secara masif dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Selain itu, sumber daya manusia dan potensi pasar yang sangat besar juga memberikan daya dorong tambahan bagi ekonomi China. China saat ini terus melaju kencang, sementara AS hanya bisa terus mengekang dan membuat strategi baru untuk mengimbangi. Lalu, apakah tindakan AS benar-benar efektif terhadap China? Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir, AS telah melakukan berbagai langkah terhadap China, termasuk perang dagang dan blokade teknologi. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapan AS. Yang paling dikenal masyarakat internasional adalah perang dagang US-China. Singkatnya, AS berusaha membatasi jumlah impor barang dari China, atau menaikkan harga setinggi langit, berharap bisa memberikan tekanan besar pada ekonomi ekspor China. Namun, kenyataannya, langkah ini tidak efektif. Setiap kali AS menggunakan berbagai macam siasat, China dapat dengan mudah melakukan langkah balasan, membuat AS merasakan dampaknya sendiri. Bahkan, perang dagang ini justru membuat biaya hidup konsumen AS semakin meningkat, alias inflasi. Tampaknya AS sepertinya benar-benar nekat, bahkan rela mengorbankan diri sendiri demi menyerang China. Ketika perang dagang tidak berhasil, AS beralih ke pembatasan teknologi. AS berpikir, jika bisa memotong akses China ke teknologi penting, mereka pasti akan menang. Tetapi sekali lagi, China membuat AS terkejut. Pembatasan ini justru mendorong perusahaan China untuk berinovasi lebih cepat. Contohnya, ketika Biden dan ASML berusaha membatasi akses China ke mesin litografi, China justru berhasil mengembangkan teknologinya sendiri lebih cepat dari perkiraan. Melihat langkah demi langkah yang diambil AS, banyak yang bertanya, apakah China suatu hari nanti akan menyalip Paman Sam? Tidak ada yang bisa menjawab pasti. Tetapi dari kecepatan perkembangan China saat ini, gagasan bahwa China akan melampaui AS tidak lagi terdengar mustahil. China terus melaju di jalur internasional dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, China telah menjadi pusat inovasi, budaya, dan perdagangan dunia selama ribuan tahun. China hari ini hanya membangkitkan kembali kejayaan masa lalu yang pernah dimiliki selama ribuan tahun. Jadi, AS sebenarnya
Tidak perlu ribut-ribut.